Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Arun Fitri Lestari dari kelas 12 MIPA 4 nomor absen 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview kembali tentang materi evolusi mata pelajaran biologi kelas 12 semester genap. Nah, sebelum masuk tentang materi evolusi, yang pertama-tama saya akan menjelaskan subbab per subbabnya yang akan dibahas nanti. Yang pertama ada pengertian evolusi, yang kedua ada teori asal-usul makhluk hidup, yang ketiga ada teori evolusi, yang keempat ada petunjuk-petunjuk evolusi, dan yang kelima ada faktor-faktor penyebab terjadinya evolusi, yang keenam ada hukum Hardy-Weinberg, dan yang terakhir adalah pengertian evolusi pada saat ini, terutama pada makhluk hidup era sekarang. Nah, sebelum masuk materi, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman lainnya supaya lebih bermanfaat ke banyak orang. Teman-teman udah tahu belum nih apa itu pengertian evolusi sendiri? Nah, evolusi adalah perubahan sifat yang diwariskan pada suatu populasi sepanjang waktu. Fenomena ini terjadi pada seluruh organisme yang ada di bumi. Evolusi ini terfokus pada bagaimana organisme beradaptasi dengan lingkungannya. Sifat tersebut akan terus berubah sepanjang waktu sesuai dengan lingkungannya. Nah, perubahan sifat yang terjadi pada evolusi itu bisa ada dua, yaitu yang pertama perubahan sifat yang mencolok atau yang disebut dengan makroevolusi, contohnya munculnya spesies baru. Nah, yang kedua adalah perubahan sifat yang tidak mencolok atau mikroevolusi, contohnya adalah munculnya gen baru yang berguna dalam adaptasi. Dan selanjutnya itu masuk ke sub materi yang kedua, yaitu tentang teori asal-usul kehidupan, yaitu ada teori abiogenesis yang didukung oleh Aristoteles bahwa makhluk hidup itu berasal dari benda mati yang terjadi secara spontanitas atau generatio spontanea, dan didukung oleh John Needham dan Anthony van Leeuwenhoek. Teori abiogenesis tadi ditentang oleh beberapa para ahli. Nah, muncullah teori biogenesis. Teori biogenesis adalah menyebutkan bahwa makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup juga. Nah, tokoh dalam teori ini ada Francisco Redi, Lazarus Spallanzani, dan Louis Pasteur. Francisco Redi juga melakukan percobaan dengan 3 toples yang di dalamnya ada dagingnya. Toples yang pertama ditutup rapat, maka hasilnya tidak ada larva sama sekali. Dan toples yang kedua ditutup dengan kain kasak. Ternyata di dalamnya ada larva loh, tapi dalam jumlah sedikit. Nah, yang ketiga, toples ini dalam keadaan terbuka. Nah, ternyata dalam beberapa hari kemudian ada banyak larva di dalamnya. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa belatung lalat berasal dari telur, bukan berasal dari daging. Nah, hal inilah menjadi bahwa makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup juga, bukan dari benda mati. Nah, sedangkan percobaan Lazarus Spallanzani yaitu menggunakan 2 labu. Labu yang ke-1 di dalam labu dipanaskan hingga mendidih, kemudian didinginkan dengan wadah tidak tertutup. Hasilnya air kaldu menjadi keruh. Labu yang kedua, kaldu di dalam labu dipanaskan hingga mendidih. Kemudian labu sudah didinginkan dalam kondisi tertutup dan dibiarkan kurang lebih dalam 1 minggu dan hasilnya tidak ada mikroba. Namun kemudian ketika tutup dibuka, ternyata dibiarkan beberapa hari dan akhirnya ada mikroba yang masuk. Nah, maka dari itu ternyata kaldu yang di dalam labu tersebut menjadi keruh. Hal ini karena terdapat mikroba. Maka dapat disimpulkan bahwa bakteri berasal dari makhluk hidup juga, bukan berarti dari benda mati. Selanjutnya yaitu Louis Pasteur. Louis Pasteur yaitu menggunakan air kaldu yang sudah disterilkan dan ditembus pipa berbentuk leher angsa. Nah, kemudian dibiarkan beberapa hari. Hasilnya air kaldu tetap bebas dari mikroba. Kemudian diperlakukan dengan labu dimiringkan sampai air kaldu keluar dari ujung pipa, dan kemudian dibiarkan beberapa hari dalam keadaan seperti itu. Karena dimiringkan, air kaldu menjadi keruh dan penuh mikroorganisme. Nah, dalam hal ini dapat diketahui bahwa 3 postulat yaitu ada. Nah, selanjutnya ada teori kosmozoan. Teori kosmozoan ini dicetuskan oleh Arrhenius bahwa makhluk hidup itu berasal dari spora kehidupan atau dari luar angkasa. Nah, selanjutnya ada teori kreasi khas. Kreasi khas ini bahwa makhluk hidup itu diciptakan oleh zat supranatural yang sangat istimewa atau Tuhan. Nah, selanjutnya ada teori evolusi kimia. Bahwa menurut Oparin, selanjutnya itu menurut Harold Urey bahwa
Selanjutnya yaitu Stanley Miller yang menyempurnakan dari hipotesis-hipotesis dari Harold Urey dan Oparin dengan melakukan sebuah percobaan. Nah, mau tahu percobaannya bagaimana? Yuk tetap simak videonya ya. Nah, yaitu air laut yang kemudian dipanaskan, kemudian naik ke ruang hampa dan masuk ke tabung gas tersebut sebelumnya sudah diisi dalam tanah, air, H2O dan tadi gas-gas yang sudah disebutkan. Nah, kemudian mereka bereaksi dan ditambah elektroda, kemudian masuk ke pendingin dan akhirnya menghasilkan tetesan-tetesan yang mengandung senyawa organik, kemudian menghasilkan asam amino. Begitulah cara singkat proses dari percobaan Stanley Miller. Nah, selanjutnya yaitu teori evolusi biologi menyatakan bahwa makhluk hidup pertama merupakan hasil dari evolusi makhluk anorganik atau evolusi kimia yang kemudian berkembang menjadi struktur kehidupan, yaitu sel. Nah, sekarang kita masuk ke sub materi selanjutnya, yaitu tentang teori evolusi, yaitu menurut Charles Darwin dan Jean-Baptiste Lamarck. Bahwa menurut Charles Darwin, seleksi alam atau natural selection, dan bahwa makhluk hidup itu meneruskan sifat dari generasi sebelumnya. Nah, bahwa Charles Darwin juga menyebutkan bahwa jerapah itu mempunyai variasi dalam hidupnya, yaitu ada variasi yang memiliki leher panjang dan memiliki variasi leher pendek. Ya, jerapah yang memiliki leher panjang akan tetap bertahan hidup karena makanannya bisa dijangkau dengan mudah, sedangkan jerapah dengan leher pendek akan kesulitan untuk menggapai makanannya sehingga mereka akan punah. Sehingga untuk mewarisi keturunan selanjutnya yaitu jerapah yang berleher panjang. Nah, sedangkan Jean-Baptiste Lamarck yaitu bahwa makhluk hidup itu telah berevolusi dalam rangka menanggapi lingkungannya, yaitu Jean-Baptiste Lamarck menyebutkan bahwa jerapah itu tetap lehernya pendek dan akan meregangkan lehernya karena makanannya tinggi sehingga untuk menjangkaunya yaitu masuk materi berikutnya yaitu tentang petunjuk-petunjuk evolusi. Petunjuk-petunjuk evolusi yang pertama ada fosil. Nah, fosil yang paling lengkap adalah fosil kuda. Urutan dari evolusi kuda yaitu ada Eohippus, Mesohippus, Meryhippus, Pilohippus, dan Equus. Nah, yang kedua adanya homologi organ tubuh. Yang ketiga ada perbandingan embriologi. Yang keempat, adanya variasi individu dalam satu keturunan spesies. Terakhir ada petunjuk alat tubuh yang tersisa. Selanjutnya yaitu faktor-faktor penyebab terjadinya evolusi. Nah, sekarang masuk submateri berikutnya yaitu hukum Hardy-Weinberg. bahwa suatu populasi akan tetap stabil jika perkawinan terjadi secara acak, 2. Tidak terjadi mutasi maju atau balik, 3. Jumlah individu anggota populasi besar, 4. Tidak ada migrasi, 5. Tidak ada seleksi. Materi selanjutnya yaitu yang terakhir, bahwa pengertian dari evolusi pada saat ini. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu tentang pendapat saya mengenai evolusi makhluk hidup di era sekarang. Saya akan mengambil contoh yaitu makhluk hidup manusia. Nah, bahwa pendapat saya mengenai teori evolusi manusia dalam proses perubahan manusia mulai dari pola pikir, tingkah laku, dan hingga fisik manusia. Manusia di era sekarang sangat berbeda, salah satunya adalah pola pikirnya. Manusia sekarang sudah mengenal teknologi yang canggih atau pengetahuan iptek yang tinggi, sedangkan pada zaman dahulu masih menggunakan alat-alat tradisional. Sedangkan perubahan fisik manusia era sekarang dengan manusia berubah dari sikap tubuh dan cara bergerak, kepala yang berevolusi, perkembangan bentuk sosial manusia itu sangat berbeda. Manusia modern mengalami diversifikasi atau penganekaragaman menjadi berbagai ras dan kelompok etnis seperti sekarang ini. Keanekaragaman itu terlihat pada perbedaan bentuk tengkorak, tingkat tonjolan wajah, kekokohan dahi, dan sebagainya. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan dan kehilafan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.